Gitu, kamu ngerasa nggak sih kalau belakangan ini tuh suhu udara itu lagi panas-panasnya banget, apalagi kalau siang? Ya, tapi kan emang karena sekarang ini lagi masuk musim kemarau gitu kan. Terus juga Indonesia negara tropis, suhu itu akan selalu panas gitu di Indonesia. Tapi coba deh kamu lihat. Jadi akhir-akhir ini Badan Iklim Uni Eropa itu baru aja ngeluarin berita bahwa ternyata tahun lalu, tahun 2023 itu dinobatkan sebagai tahun terpanas sepanjang bumi berdiri. Oh, Jadi tiap hari itu suhu udaranya tuh naik 1 derajat Celcius, 1 derajat Celcius gitu. oke oke. Tapi kan emang kalau kita secara sepengetahuan aku ya, populasi dunia atau manusia itu kan selalu bertambah ya setiap tahun. Jadi kan masuk akal kalau misal suhu juga ikut bertambah gitu, ikut memanas misalnya. Tapi masih nggak wajar sih toh, karena yang wajarnya tuh suhu itu naik at least 0,5 atau 0,6 derajat Celcius. Tapi tahun kemarin tuh bisa dibilang kenaikan suhunya tuh udah melebihi rata-rata banget. Jadi bayangin dalam waktu 100 tahun manusia itu bisa mempengaruhi kenaikan suhu secara signifikan gitu. Kamu tahu kan dampaknya apa? Oke. Aku sering dengar berita sih kalau soal dampak perubahan iklim ini. Pertama itu yang kemarin tahun 2023, kalau nggak salah di Australia terjadi sekitar 20 kebakaran hutan selama waktu seminggu sampai di sana itu disebut sebagai Black Summer. Gitu. Terus juga kalau nggak salah nih di Brazil dan Libya, aku pernah dengar ada semacam banjir besar gitu yang emang kalau dilihat korban jiwanya itu nggak sedikit. Ih, merinding ya dengernya. Nah, um, kalau soal ini mungkin perubahan iklim ya, kita udah sering dengar di SD, SMP, SMA kayak diulang-ulang tentang teori perubahan iklim, tentang bagaimana perubahan iklim itu mengubah suhu global dan sebagainya. Cuma kakak tahu nggak sih sebenarnya kita itu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang ternyata berdampak besar untuk perubahan iklim secara global. Contohnya gimana sih? Nah, mulai dari hal-hal kecil aja nih Kak Fasia. Contohnya, kita nih ada ruangan terbuka dan di situ ada AC yang menyala. Dengan menutup ruangan tersebut, kita itu sebenarnya bisa mencegah penyumbangan emisi gas rumah kaca sebesar 4%. Dari Washington Post dikatakan bahwasannya adanya penggunaan AC domestik ini itu menyumbang 2 kali lebih banyak dari industri penerbangan atau aviasi. Gila banget gak sih? Artinya emang banyak banget hal-hal kecil yang ada di dunia ini tuh yang bisa datangnya dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari menyumbang terhadap perubahan iklim gitu di dunia. Oke, jadi kita harus gimana sih? Nah, gini Kak Fasia, buat teman-teman yang sama-sama mau jadi agen perubahan untuk masalah krisis iklim di dunia ini, Jangan lupa untuk join Climate Agenda MBCI Chapter Unsur 2024. see you soon!